apa namanya, butuh pengetahuan itu, gitu kan. Makanya Einstein menciptakan MC kuadrat apa gitu kan, rumus-rumus itu tidak bisa dipatenkan. Ini ilmu di bidang matematika yang itu tidak bisa dipatenkan karena semua orang butuh untuk menghitung rumus itu. Gitu. Kemudian pendaftaran paten. Nah, terkait mengenai pendaftaran saya akan perlihatkan dulu bagaimana. Saya pengen perlihatkan dulu contoh produk-produk dari paten ya. Sebelum apa? Misal ini. Nah, ini saya kok sih. Cara membuat permohonan paten. Nah, cara membuat permohonan paten, suatu saat mungkin nanti kalian akan menjadi konsultan HKI, meskipun orang hukum atau sosial humaniora, itu sulit sekali kita ingin membuat sebuah paten, itu susah. Jujur benar susah. Saya pernah di tahun 2020 masa COVID-19 kalau nggak salah ya, itu kerjasama dengan salah satu dosen eksak ya. Ketika kita melakukan penelitian bareng, karena kan kalau kita sebagai sosial humaniora lebih kepada kebijakan, peraturan gitu kan. Ketika kita kolaborasi gitu kan untuk paten, tetap saja yang bisa membuat itu adalah orang eksak. Karena apa? Misalkan pencampuran bahan kimia A dengan B gitu kan, itu kan ada rumusnya. Kemudian ada risiko dan indikasinya. Saya jujur nggak bisa itu kan kalau misalkan kapan hari itu terkait mengenai penemuan di bidang makanan kalau nggak salah, dari jagung yang dicampur menjadi apa gitu, saya lupa waktu itu, dan saya ikut ke laboratorium. Meskipun saya sudah memakai perlengkapan laboratorium, tapi saya juga sebagai orang hukum itu bingung juga apa yang harus saya lakukan gitu kan dengan bahan-bahan harus saya campurkan gitu, karena tidak ada pengetahuan sama sekali terkait mengenai bahan-bahan kimia atau zat-zat yang harus saya campurkan. Jangan-jangan meledak gitu kan kalau seandainya saya yang buat, karena satu pun saya nggak paham, meskipun juga kita pernah belajar pada saat SMA gitu. Jadi bubuk ini harus dicampur dengan A, B, dan C, terus ditambahkan formula ini dengan ini yang sudah dipanaskan, yang sudah didinginkan, bla 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 gitu kan. Nah, itu jujur saya betul-betul angkat tangan untuk kalau paten. Makanya luaran penelitian dari orang yang sosial humaniora kebanyakannya bukan paten, bukan sama sekali tidak ada paten malah, tapi itu adalah hak cipta, lebih kepada membuat policy brief gitu kan, kemudian sebuah kebijakan peraturan gitu, itu salah satunya. Atau misalkan buku panduan, prosedur, SOP, mungkin itu kita masih bisa lakukan, tapi kalau sudah dalam bentuk alat, itu yang kita angkat tangan gitu. Nah, contoh misalkan ketika seseorang akan membuat sebuah paten, maka boleh mengajukan yang pertama itu adalah harus membuat sebuah deskripsi. Deskripsi ini yang harus dimasukkan adalah yang pertama judul alat teknologinya apa. Kemudian yang kedua, bidang teknik invensinya apa. Latar belakang pembuatan invensi dari penemuan itu tuh apa. Contoh misalkan, di sini saya contohkan draft paten alat pemotong kue. Sebetulnya alat pemotong kue kan banyak gitu kan. Nah, ini harus dideskripsikan, misalkan judulnya tadi alat pemotong kue. Nah, yang kedua bidang teknik invensi, artinya invensi yang sifat kebaruannya apa. Oh, ternyata invensi ini berkaitan dengan metode pemotongan kue yang sifatnya praktis. Lebih khusus lagi, invensi ini berkaitan dengan perwujudan alat pemotong kue khususnya untuk kue basah. Nah, terus di sini ada latar belakangnya. Latar belakangnya di sini adalah karena di era modern ini serba dituntut untuk cepat, waktu yang sangat berharga bagi gaya hidup yang serba instan, maka secara khusus
untuk penentuan ongkos produksi di bidang industri juga lebih sederhana gitu kan, lebih murah. Maka dalam pembuatan kue dibutuhkan produksi kebutuhan khusus gitu kan untuk rumah tangga maupun di bidang industri. Maka dari itu diperlukan perabotan yang dapat mengakomodasi kebutuhan itu. Perabotan dan alat teknologi ini dituntut untuk menyesuaikan gaya hidup agar menuntut keefisienan waktu. Oleh karena itu, dengan sedemikian rupa gitu kan, maka diperlukan alat pemotong kue yang bagi keperluan industri. Ini latar belakangnya. Kemudian yang ketiga, ada uraian invensi gitu kan, yang wujud apa ya, unsur-unsur wujudnya itu kayak gimana. Misalkan bentuk teknologinya itu yang pertama ada pegangan pada bagian atas serta memanjang ke samping, ada ukurannya. Kemudian yang kedua ada bagian pisau pemotong yang bergerigi dikaitkan dengan bagian kaki-kaki. Yang ketiga ruas dengan ukuran bla bla bla. Pokoknya semua wujud rangkaian deskripsi perwujudan dari alat pemotong kue itu betul-betul harus dideskripsikan, tidak ada yang boleh tidak kelewat. Maksudnya tidak boleh ada yang kelewatan gitu kan. Ini sampai akhirnya banyak sekali ya terus harus bagaimana pengaplikasian dari alat pemotong tersebut gitu kan. Nah, klaimnya apa saja yang mau diklaim gitu kan. Yang pertama ada produknya dalam bentuk alat pemotong kue gitu kan, yang ternyata mempunyai 2 tangkai, terdapat 2 pisau pemotong yang sifatnya bergerigi, terbuat dari stainless steel gitu kan. Terus yang kedua, klaim yang kedua itu adalah metode kerja dari alat tersebut. Jadi proses atau metode dari pemotongan kue itu bagaimana gitu kan. Contohnya misalkan dengan cara memutar tangkai dari alat tersebut sehingga hendak dipotong, kemudian sebelumnya dapat diatur terlebih dahulu pisau pemotong dengan ketinggian roti yang hendak dipotong gitu. Nah, klaim turunannya juga kalian bisa lihat. Nah, terus sekarang kita akan dari semua deskripsi ini itu harus betul-betul dapat bisa digambarkan. Contohnya adalah ini. Nah, jadi ini adalah salah satu di bidang teknologi gambar invensi alat pemotong kue gitu kan. Kalau misalkan dulu potong itu kan kita harus pisau dan itu hanya rotinya itu hanya satu saja gitu kan, hanya satu yang bisa diiris gitu. Nah, karena untuk lebih cepat dan lebih praktis ada pisau yang betul-betul dapat langsung membelah menjadi 2 gitu kan, atau bisa membelah menjadi 3 atau bisa membelah menjadi 4 sesuai dengan deskripsi yang kalian buat di dalam klaim tersebut itu. Nah, selain alat pemotong kue, saya contohkan juga adalah, mungkin kalau deskripsinya mungkin kalian sudah paham ya, tadi yang saya sudah panjang lebar di atas. Misalkan saya juga akan membuat teko, yang tadinya teko itu bersifat biasa gitu kan, hanya cuma satu kepala cangkir satu kepala saja gitu kan, untuk bisa menghidangkan teh kayak gitu kan. Ini invensi di bidang paten ya. Tapi menurut saya ini ada paten yang sifatnya sederhana. Kemudian saya akan merubah menjadi dalam satu teko ini gitu kan. Itu bisa mengeluarkan air ke dalam cangkir. Itu 2 rasa. Yang satu itu adalah teh panas, yang satu adalah kopi gitu kan. Maka di dalam teko tersebut harus diaplikasikan bagaimana caranya gitu kan, antara es teh dengan dengan kopi itu betul-betul harus dapat dipisahkan gitu. Tapi keluarnya dengan bersamaan gitu. Nah, ini juga paten di bidang teknologi khusus paten yang sifatnya sederhana gitu. Kemudian misalkan lebih canggih lagi, pengembangan lagi, misalkan boleh cangkir misalkan dengan 3 kebaruan. Maksudnya tiga inovasi gitu kan. Yang pertama untuk air putih, yang kedua untuk teh, yang ketiga adalah kopi dalam waktu bersamaan
gitu kan, untuk ketiga cangkir. Ini juga bisa kayak gitu kan. Artinya karena ini sudah ada, maka suatu saat ketika kalian ingin menciptakan hal yang sifatnya kebaruan lagi gitu kan, maka silahkan cari yang sifatnya sebelumnya tidak dapat diprediksi atau tidak dapat diketahui juga. Tiba-tiba kamu kaget aja, ternyata saya punya penemuan baru nih, bisa juga nih kayak gini gitu kan. Jadi silahkan kalian, tapi ingat itu harus dalam bentuk berupa alat, berupa proses atau produksi atau alat yang sifatnya sederhana, namun sebelumnya tidak dapat diduga gitu kan, artinya sifatnya novelty, kebaruan. Kemudian selanjutnya saya juga misalkan akan mencontohkan kembali gambar apa namanya ini yang mungkin sifatnya kebaruan, misalkan setrikaan ya gitu. Setrikaan mungkin sifatnya biasa saja gitu kan, sifatnya biasa saja, tapi ternyata setrikaan ini bisa dikolaborasikan dengan yang namanya apa namanya, entah itu mungkin pegangan atau misalkan dikolaborasikan dengan hair dryer misalnya kayak gitu kan, mungkin bisa. Jadi sesuatu yang dapat digabungkan yang sebelumnya itu tidak dapat diduga gitu kan. Jadi sesuatu yang tidak baru digabung dengan sesuatu yang tidak baru akan bernilai baru, tetapi unsur langkah inventif tidak banyak progresnya. Ini bisa dijadikan sebagai paten sederhana. Artinya sesuatu itu sudah ada sebelumnya, tapi ternyata apa ya, ada hal yang mungkin bisa ditambahkan agar muncul sifat kebaruannya gitu kan. Nah, ini masuk bisa juga ke dalam paten sederhana, bukan paten biasa gitu kan. Kayak tadi tuh yang mungkin pegangannya setrika biasa saja gitu kan, sekarang langsung dilosor gitu kan. Ada pegangan pegangan secara panjang gitu kan, dan agar bisa apa namanya menjangkau setrikanya lebih luas kayak gitu kan. Biasanya kalau kabelnya itu kan harus kita kabel panjang lagi kalau misalkan mau dicolokin ke stop kontak gitu. Jadi mungkin bisa dibuat dibuat pengembangan kebaruan lagi. Nah, ini adalah contoh gambar-gambar dari sebuah paten ya. Salah satunya adalah paten yang sifatnya sederhana gitu. Kemudian untuk konstruksi penulisan klaim yang sifatnya invensi ini, saya pikir tadi saya sudah buat ya kayak gitu kan, dan memang tidak mudah untuk menulis itu. Makanya kenapa ada yang namanya tips membuat konstruksi klaim ya kayak gitu kan, dan itu kami biasanya mendatangkan salah satu direktur paten atau pemeriksa paten untuk bisa kita biar tidak membuang-buang waktu. Sebetulnya dari kata-kata yang dalam deskripsi tersebut itu bisa sama dengan pemeriksa paten, karena hampir kebanyakan mayoritas antara yang kita tulis dengan yang di pemeriksa paten itu tidak sama itu. Jadi sebetulnya ini adalah latihan untuk membuat sebuah klaim ya kayak gitu kan, tapi waktunya sangat tidak cukup sekali menurut saya gitu. Jadi saya langsung pemeriksaan substantif gitu. Nah, untuk pemeriksaan substantif karena paten ini ada pemeriksaan substantif pada saat setelah didaftarkan. Kalau misalkan masih butuh revisi, maka betul-betul butuh revisi kembali. Jadi pemeriksaan substantif ini merupakan paten diberikan untuk invensi yang sifatnya baru, mengandung langkah inventif dan dapat diberikan dalam bidang industri. Pemeriksaan substantif dilakukan secara tertulis kepada Menteri, yaitu Dirjen Kekayaan Intelektual gitu kan, CC Menteri Kementerian Hukum dan HAM, dan pastinya akan dikenakan sebuah biaya. Dan permohonan substantif ini diajukan paling lama itu 36 bulan. Terhitung sejak tanggal penerimaan. Biasanya nanti akan diberikan diberikan informasi kepada email kita, dan kita harus betul-betul mengupdate email gitu kan. Apakah ada panggilan dari pemeriksa substantif paten atau tidak gitu. Jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas waktu paling lama 36 bulan gitu kan, terhitung sejak tanggal penerimaan atau biaya untuk itu tidak dibayar,
permohonan ini dianggap ditarik kembali oleh oleh si paten si inventornya. Dianggap dia tidak mendaftarkan paten itu, gitu kan, artinya tidak mau melanjutkan paten itu. Makanya harus memang agak sulit untuk paten ini. Nah, untuk paten sederhana biasanya diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan produk atau proses yang sudah ada tapi dapat diterapkan di bidang industri, dan mungkin ada sifat kebaruannya kembali mungkin yang tidak banyak, gitu kan. Dan paten sederhana ini hanya untuk satu invensi saja, jadi tidak boleh lebih dari itu. Permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana bisa diajukan bersamaan dengan paten yang sifatnya biasa, gitu kan. Itu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana dengan dikenakan biaya juga. Kemudian apabila permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana tidak dilakukan dalam batas waktu atau biaya pemeriksaan substantif, maka paten tersebut dianggap ditarik kembali. Jadi nanti itu pada saat melakukan pendaftaran itu akan diberikan informasi, diberikan kode billing, gitu kan, untuk segera melakukan sebuah pembayaran. Gitu. Kemudian terkait mengenai sertifikat paten, ini ada merupakan bukti hak atas paten ya, dan paten ini sebetulnya bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Cuma memang pada praktiknya agak sulit memang, gitu kan. Bu, boleh nggak sih sertifikat paten ini saya gadaikan ke bank misalkan? Sebetulnya bisa, karena ini kan bernilai komersialisasi, gitu kan. Cuma memang beberapa bank itu tidak berkenan, gitu kan, merasa bahwa hal itu dianggap tidak kurang termasuk dianggap sebagai surat berharga, gitu kan, surat berharga gitu. Jadi bahkan sertifikat paten karena mempunyai nilai uang, ada yang mengatakan dianggap sebagai surat berharga. Tapi beberapa bank itu menolak terkait mengenai sertifikat paten ini, karena dianggap kalaupun misalkan nanti si inventor dia dalam keadaan wan prestasi, ingkar janji, gitu kan, tidak mudah untuk bisa melelang, tidak mudah juga untuk bisa mengkomersialisasikan kembali paten tersebut, gitu. Jadi sertifikat paten itu jadi agak sulit ketika, nah ini mungkin suatu saat ya, nanti kalian mau mengambil skripsi kayak gitu kan, boleh kalian studi secara empiris mungkin ya, terkait mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 terkait mengenai paten, yang dimana terkait sertifikat paten sebagai jaminan fidusia. Itu mungkin bisa dijadikan sebagai skripsi. Kemudian kewajiban pemegang paten untuk membuat sebuah produk atau menggunakan paten di Indonesia bagaimana, kayak gitu kan. Pembuatan paten itu harus digunakan di Indonesia, kayak gitu kan. Dan pembuatan produk tersebut juga apakah dilihat dulu ya, apakah kalian itu menggunakan alat-alat dari kedinasan atau misalkan dari perguruan tinggi, atau betul-betul kalian menggunakannya pakai alat-alat yang kalian beli sendiri, gitu. Nah, kalau misalkan kamu ternyata membuat sebuah produk tapi di bawah perguruan tinggi, artinya laboratoriumnya kamu pinjam fakultas pertanian atau misalnya dari fakultas lain, kemudian juga semua alat-alatnya juga pinjam dari laboratorium, maka perguruan tinggi punya hak untuk menjadi pemegang paten. Jadi kamu sebagai inventor, sebagai penemu patennya, nah perguruan tinggi itu sebagai pemegang patennya, gitu kan, karena kamu menggunakan alat-alat itu di bawah naungan dari perguruan tinggi, gitu. Atau misalkan mendapatkan hibah penelitian, gitu kan,
kamu dibayari atau diberikan biaya biaya penelitian dari Rasman, misalkan dari penelitian mandiri dari LPPM, misalnya seperti dari perguruan tinggi, maka ya kewajiban kita sebagai inventor ya pemegang patennya harus perguruan tinggi. Atau misalkan dalam keadaan kedinasan ya, apa namanya, mana ya, tadi itu saya ada yang namanya kedinasan. Misalkan seseorang dia itu bekerja dia sebagai apa ya, sebagai ASN atau pegawai negeri yang di mana perusahaan apa BUMN tersebut atau apa namanya dari dinas tersebut untuk kamu menciptakan sesuatu yang sifatnya kebaruan gitu kan, atau bahkan mungkin bukan hanya bukan bukan keinginan dari pihak perusahaan juga atau BUMN juga, tapi kamu ternyata membuat membuat apa ya, alat tersebut itu di dalam instansi tersebut dan menggunakan alat-alat instansi tersebut, maka kewajiban dari kamu itu harus membuat sebuah perjanjian dengan instansi bahwa instansi pun juga punya untuk sebagai pemegang paten itu. Kecuali diperjanjikan lainnya, silakan memberikan kesepakatan dengan instansi di bawah kamu bernaung bekerja tersebut. Itu biasanya sih karena kamu digaji oleh instansi atau perusahaan kayak gitu kan, maka di situ biasanya ada kesepakatan, dan buatlah perjanjian lah, jangan apa namanya, jangan secara sepihak gitu kan, tiba-tiba si perusahaan menjadi inventor gitu kan, kamu sama sekali tidak dimasukkan, nggak boleh gitu kan. Kalau bisa ada yang namanya lisensi gitu, ada yang namanya lisensi, perjanjian lisensi atau izin terkait mengenai penggunaan paten tersebut, atau enggak izin mempublikasi terkait mengenai paten tersebut. Nah, terkait mengenai lisensi, tadi sudah bilang, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak, kayak gitu kan. Dan ini ketika ada perjanjian lisensi, maka punya hak untuk menikmati secara manfaat ekonomi, gitu kan. Dan juga diberikan perlindungan hukum dari invensinya, gitu. Dan perjanjian lisensi ini, ketika ada perjanjian lisensi, dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional gitu kan. Jadi misalkan ada kesepakatan perjanjian lisensi pembuatan senjata biologis gitu kan, nggak boleh. Senjata biologis kan untuk untuk melemahkan salah satu negara misalkan, nggak boleh. Jadi hal-hal yang merugikan kepentingan nasional, menghambat kemampuan bangsa Indonesia gitu kan, kemudian dalam pengalihan teknologi, penguasaan teknologi gitu kan, maka ini tidak diperbolehkan. Intinya hal-hal lisensi paten dengan hal-hal yang sifatnya merugikan gitu kan untuk kepentingan negara itu nggak boleh. Nah, kemudian penghapusan paten. Penghapusan paten ini boleh bisa sebagian atau seluruhnya ya, atas permohonan si pemegang patennya sendiri kepada kementerian, ataupun juga putusan pengadilan yang menghapuskan paten tersebut karena ada penyelesaian sengketa misalnya kayak gitu kan, atau dikeluarkan dari komisi banding karena ternyata diketahui bahwa paten itu penemu aslinya itu adalah si A gitu kan. Artinya Dirjen KI pun juga atas putusan penghapusan paten maka boleh untuk melakukan pembatalan paten atau langsung dihapus oleh Dirjen KI itu. Jadi kalau di negara kita itu sifatnya kan first to file system ya, artinya siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu maka dia yang akan mendapatkan perlindungan. Nah kalau di negara lain beda, seperti kayak Jepang, Amerika, itu first to file inventor. Artinya siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu, tapi dia adalah orang yang tapi dia orang yang menemukan pertama gitu kan. Jadi kalaupun misalkan ada yang mendaftarkan ternyata dia bukan orang penemu pertama gitu kan, maka tidak diperbolehkan, akan dicari oleh negara gitu kan, sebetulnya siapa yang menemukan pertama ini gitu. Kalau di negara lain, kalau di negara kita itu mungkin lebih ke siapa yang bertikat baik mendaftarkan gitu kan, maka dia yang
apa namanya, akan mendapatkan sebagai pemegang paten atau sebagai penemu paten itu, gitu. Cuma memang selama tidak ada keberatan, selama tidak ada orang yang melakukan pencegahan, selama tidak ada protes untuk melakukan penolakan paten, maka di JKI ini pun juga akan mengabulkan apa namanya, permohonan paten dari inventor tersebut selama tidak ada protes sama sekali dari orang lain ataupun tidak ada persamaan apa dengan paten-paten yang lain gitu. Jadi maka akan dikabulkan oleh apa namanya, oleh ini ya, oleh DJKI. Nah, biaya permohonan paten berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2016 ya, untuk dia di bawah UMKM, artinya ada surat rekomendasi, per permohonan itu tarifnya ada 350.000, ada 450.000 gitu kan. Memang agak lebih murah. Tapi kalau dia sifatnya umum tanpa ada rekomendasi dari UMKM itu bisa dari dinas, kalau sekarang ya yang saya melakukan penelitian, jadi saya melakukan penelitian juga di riset saya yang sekarang itu di beberapa instansi, misalkan dinas perindustrian, kemudian dinas koperasi UMKM mikro gitu kan, kemudian juga Pemda, kemudian apalagi dinas apa lagi saya lupa ya, dinas perdagangan itu mereka ternyata bisa memberikan rekomendasi kepada siapapun pengusaha kayak gitu kan, khususnya untuk mereka usaha mikro kecil menengah gitu kan, ketika ingin mengajukan permohonan HKI bisa paten merek ataupun apapun itu gitu kan, hak cipta di bidang kekayaan resep kuliner gitu kan, itu boleh untuk apa namanya, meminta rekomendasi kepada dinas tersebut. Kalau dulu kan biasanya kebanyakan hanya dinas koperasi dan mikro saja gitu kan, atau dinas UMKM saja. Kalau sekarang boleh boleh di dinas apapun, boleh di dinas apapun kayak gitu kan, dinas apa, Pemda Bangkalan boleh, dinas perindustrian boleh, dinas ketenagakerjaan juga boleh gitu kan. Jadi setiap dinas kadang merekomendasikan untuk apa namanya, dibuat apa, surat gitu kan untuk bagi para pelaku usaha supaya meringankan beban bagi pelaku usaha dalam mendaftarkan HKI tuh. Nah, kemudian memang agak mahal ketika kita daftar tidak tanpa ada rekomendasi dari instansi, yaitu sekitar 1.250.000, kemudian ada 1.500.000 gitu. Tapi yang apa namanya, biaya untuk permohonan apa, permohonan yang lainnya mungkin agak ini ya, agak agak mahal juga ya, ada yang 3 juta gitu kan. Karena sebelumnya misalkan penemuan itu sebelumnya sudah ada gitu kan, tapi saya ingin membuat yang sifatnya kebaruan lagi, maka dia pun juga sudah apa, harus ada permohonan surat keterangan pemakai terlebih dahulu gitu kan, yang sebelumnya sudah ada, dan itu harus membayar sekitar 3 juta kembali gitu. Jadi apa namanya, lumayan untuk apa ya, untuk paten ini agak agak apa namanya, agak mahal sekali gitu. Nah, untuk pemeriksaan substantif ini baru bayar loh, baru bayar pendaftarannya, belum pemeriksaannya nih. Pemeriksaannya itu kalau paten yang sifatnya biasa itu bayarnya 2 juta. Tapi kalau paten sederhana itu per satu klaim itu 350.000. Itu. Jika kalian ingin melakukan perubahan jenis permohonan kayak gitu kan, dalam deskripsi misalkan, maka akan membayar lagi 450.000 gitu. Kemudian saya itu pernah kalau nggak salah kesalahan, bukan saya salah mendaftarkan ya, tapi apa namanya, ada satu klien saya itu, dia itu apa namanya, pada saat daftar pertama itu dia pakai gelar, tapi gelarnya salah. Saya kan ngikutin apa yang diminta klien, apa yang ditulis klien gitu kan. Terus bilang gini, Bu Santi, apa seharusnya nama ini tuh bukan dokter, tapi karena dia lulusan luar negeri PhD, jadi apa namanya, mohon untuk dilakukan perubahan sertifikat, apa namanya, sertifikat paten, bilang kayak gitu. Nah, kalau misalkan melakukan perubahan, harus diajukan kembali, saya bilang kayak gitu.
tidak semudah itu. Maka hanya untuk merubah gelar saja itu jadi saya juga harus bayar lagi, bayar perubahan sertifikat gitu. Nah, seperti kayak ini, koreksi sertifikat atas kesalahan data kayak gitu kan untuk paten, maka harus diajukan kembali dan bayar 500.000 gitu. Jadi cuma hanya memindahkan PhD-nya dia yang bukan memindahkan ya, menghapus tulisan doktor DR gitu kan, kemudian diganti menjadi PhD tapi di belakang gitu. Sebetulnya di belakang sudah ada PhD, tapi kalau sudah ada PhD kan nggak boleh ada doktor, nggak usah dokter, kan sama-sama itu adalah gelar doktor gitu. Nah, akhirnya diputuskan lah gitu kan, karena kebanyakan kesalahan data masalah gelar gitu kan, akhirnya saya memohonkan kepada pusat HKI itu supaya setiap sertifikat HKI itu tidak pada saat pendaftaran HKI diminta untuk tidak mencantumkan gelar gitu. Jadi karena ini kan bukan gelar akademis ya, maksudnya untuk sertifikat ini gitu. Jadi saya pikir tidak perlulah pakai gelar itu ya. Akhirnya kan berakibat terhadap kesalahan data gitu kan, kesalahan penulisan terhadap gelar itu, dan harus memakan waktu dan bahkan memakan biaya tuh 500.000 itu. Misalkan penulisan nama Santi harusnya kan pakai I, kemudian pakai Y gitu kan, kan bukan saya yang menulis, tapi kan klien saya yang menulis sendiri. Saya hanya memproses untuk mendaftarkannya gitu kan, segala formnya itu kan diisi sama kliennya gitu. Nah, jadi mungkin suatu saat menjadi konsultan HKI yang namanya ketelitian dalam prosedur pengajuan sebuah HKI itu juga harus sangat detail sekali ya gitu. Makanya ini yang mungkin ini yang dibayar oleh jasa oleh klien ya, karena ketelitian ini pun juga berpengaruh terhadap sertifikat dari HKI itu gitu loh. Jadi sangat berpengaruh itu. Kemudian tadi saya sudah bilang ada permohonan pembatalan klaim gitu kan, kemudian permohonan pencatatan lisensi. Nah, ini perjanjian pun juga harus dicatatkan di DJKI gitu kan. Biayanya sekitar 1 juta rupiahan. Nah, kemudian yang terakhir adalah misalkan contoh, saya akan memperlihatkan salah satu contoh sertifikat sertifikat hak patennya. Mana sih sertifikat hak paten ini? Sebentar. Ada. Tunggu dulu. Mana ya? Saya itu punya contoh sertifikat paten. Oh, ini dia. Benar yang tadi. Bukan ini. Nah, ini dia. Ini sertifikat paten yang lama dalam Undang-Undang 14 tahun 2001. Itu kan. Ini yang lama. Nah, ini contoh sertifikat paten lama 14 2001, pemberlakuan 14 2001, dan ini contoh sertifikat yang dikeluarkan tahun 2006. Kemudian contoh yang baru adalah ini. Ini contoh yang baru. Jadi contoh misalkan